Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, pimpinan gereja, para pastor, kita akan membahas materi perkuliahan kita pada hari yang kelima ini. Di dalam bingkai atau di dalam topik utama teologi reform, satu introduksi, satu pengantar, kita membahas pokok yang ke-8 bertajuk mengapa agenda reformasi mendesak atau urgent bagi gereja-gereja abad 21 today. Karena kita sudah membahas selama 4 hari mengenai reformasi abad 16. Ya, walaupun itu baru dalam pengertian introduction, pengantar saja dulu. Ya. Dan kita hari ini, hari terakhir, ya belum hari terakhir, hari kelima, kita membahas mengenai reformasi pada masa kini. Dan ada satu pertanyaan yang memfasilitasi pemikiran kita, yakni mengapa agenda reformasi mendesak bagi gereja-gereja pada abad 21 ini atau masih pada awal abad 21 ini. Mengapa? Kita berusaha menjawab pertanyaan ini dengan pembahasan sebagai berikut. Bapak Ibu, yang pertama kita mulai dulu secara general. Ya, mengapa gereja bukan perlu lagi, mendesak dan harus direformasi pada masa kini. Pertama kita mencermati karena dunia ini dan di dalamnya ada gereja, dunia ini dan di dalamnya ada komunitas gereja, dunia ini wajahnya terus-menerus berubah. Ya, terus-menerus berubah. Bapak Ibu, dunia ini dengan segala isinya terus berubah cepat, tidak dapat diperlambat, apalagi dihentikan. Perubahan dunia terkesan semakin maju, atau yang dalam pengamatan singkat kita, wow, dunia ini maju sekali. Teknologi maju, sains maju, fasilitas perkembangan pembangunan maju, komunikasi maju, transportation maju. Namun sesungguhnya menurut pertimbangan kita, saya yakin kita, bukan saya saja, sebenarnya dunia ini semakin hari semakin mundur dan semakin rusak. Ya, dunia ini semakin hari semakin rusak dan semakin mundur. Kalau melihat kemajuan fasiliti, kemajuan peradaban, maybe semakin maju. Tapi mau memperhatikan arti kemajuan, arti sesungguhnya dari kemajuan, nampaknya saya pun tidak menemukan itu. Mengapa? Mengapa dunia semakin hari semakin mundur dan semakin rusak? Bapak Ibu. Satu, dimulai dari sekularisme. Pada akhir abad 20, ya atau pada sejak pertengahan abad 20 sampai akhir abad 20 dan juga pada permulaan abad 21 ini, sekularisme begitu merebak, menguasai seluruh lini kehidupan manusia di dunia. Termasuk mempengaruhi agama-agama. Sekularisme masuk mempengaruhi agama. Mulanya mempengaruhi sains dengan scientific modern. Dan scientific modern mengatakan bahwa tidak ada dunia dan tidak ada kebenaran, tidak ada yang namanya dunia irasional, tidak ada dunia non-objektif. Semuanya adalah objektif, semuanya rasional, semuanya empiris. Maka tidak pernah ada dunia supernatural. Yang ada hanyalah dunia natural. Itulah yang sangat kuat menguasai pola pikir masyarakat modern silam, dan di dalamnya tumbuh kuat spirit sekularisme. Ya, dari kata sekuler. Sekuler itu lawan kata sakral. Sakral, sekuler. Nah, Bapak Ibu, akibatnya praktek amoralitas, saya katakan, meningkat tajam. Munculnya ateis-ateis praktis, ya beragama, bergereja,
tapi juga jahat sekali. Ya, merebak di mana-mana, bahkan pada masa itu hilanglah nilai-nilai agama. Nilai-nilai teologis dari agama-agama terlebih, termasuk agama Kristen. Nilai teologisnya tersembunyi di balik spirit sekularisme yang menjunjung tinggi pemikiran-pemikiran atau kebenaran-kebenaran yang diakui karena objektivitas dan karena juga rasionalitas dan karena juga empiris, ya. Itu yang terjadi. Sehingga kebangkitan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan peradaban dunia dan telah dan terus mempengaruhi gereja atau memengaruhi gereja. Teologi akhirnya kemudian mulai ditinggalkan pada akhir abad 20 yang lalu. Dan diganti dengan ilmu-ilmu populer. Ilmu-ilmu yang dikenal dengan social science. Ilmu-ilmu sosial yang sangat populer. Ya, popular science. Seperti apa? Sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu-ilmu sosial lainnya juga, manajemen, leadership. Akibatnya, karena pengaruhnya masuk juga ke dalam agama-agama dan gereja, maka gereja disekulerkan, dan akhirnya gereja terbuka pada sains secara mutlak, dan ruangan-ruangan yang namanya rohani, ruangan-ruangan yang namanya supernatural, tertutup di banyak gereja. Ada gereja yang masih terbuka, tapi miracle tidak diaku lagi. Sorga tidak diaku lagi, setan tidak ada lagi. Karena itu supernatural. Sorga, setan, neraka, Tuhan pun tidak ada lagi karena tidak objektif. Ya, tidak empiris, tidak rasional. Nah, disinilah mengapa gereja berubah. Itu karena memang banyak mata rantai, dan di antaranya mata rantai yang sangat kuat, yaitu mata rantai sekularisme. Nah, yang kedua, pragmatisme. Ini paham-paham yang menguasai dunia pada abad 20 dan sampai sekarang, ya. Pragmatisme mengukur segala sesuatu pada aspek kegunaan dan senantiasa berorientasi pada hal-hal faktual. Pada hal-hal yang faktual, yang operasional, yang namanya kebenaran itu harus berguna. Yang namanya kebenaran itu harus faktual, harus real, harus berarti, bahkan harus menguntungkan. Filsafat produk modern yang ditekankan oleh para filsuf, mereka menekankan aspek-aspek manfaat operasional dan juga makna. Dan makna yang dimaksudkan itu lebih ke makna-makna yang sifatnya teknis. Charles Sanders Peirce, John Dewey, William James, mereka lah tokoh-tokoh yang mempopulerkan filsafat pragmatisme yang menekankan kebenaran bukanlah yang ideal, melainkan yang faktual. Kebenaran bukanlah yang theoretical, tetapi yang praktikal. Kebenaran itu harus operasional. Dari sini juga berkembanglah pengetahuan seperti di Amerika. Ya, di Amerika sangat dikuasai oleh pragmatisme. Pengaruh pragmatisme pada sekolah-sekolah merebak, ya, hampir di seluruh sekolah di Amerika, termasuk sekolah-sekolah teologi. Ya, nampak pada program master ministry, doktor ministry, doktor counseling, master counseling, master leadership, doktor leadership. Ini sebenarnya gelar-gelar yang memang tumbuh untuk kepentingan operasional. Dan ini sebenarnya memiliki daya jual yang tinggi. Ya, pengaruh pragmatisme sehingga banyaklah doktor yang dangkal karena hanya berorientasi pada pragma.
sebagai lawan daripada teologi Jerman yang sangat menekankan sisi akademisnya. Sebenarnya memang munculnya pragmatisme memang satu sisi sebagai kritik terhadap sekolah, program studi teologi yang sangat menekankan hal-hal yang akademik, ketat akademis saja, tetapi tidak nampak dalam kenyataan hidup, tidak terbaca pada kenyataan hidup gereja dan umat Tuhan. Tidak pragmatis, tidak operasional, tidak faktual. Maka muncullah program-program yang lebih bersifat sangat kuat unsur pragmatismenya dan lebih cenderung berbahaya daripada hal yang benar. Gereja-gereja masa kini semakin pragmatis, ya. Akibatnya demikian. Tidak lagi peduli dengan standar teologi, melainkan lebih menekankan ministry. Maka banyaklah sekolah-sekolah yang berdiri hanya menyiapkan para pelayan. Ya, hanya yang penting bisa pimpin ibadah, bisa khotbah, bukan mempersiapkan apa isi yang dikhotbahkan. Yang penting bisa ngomong, bisa mempengaruhi orang, bisa doa, bisa mengusir setan. Ini pengaruh-pengaruh pragmatisme sebagai kritik terhadap teologi Eropa yang sangat teoretikal. Saya membaca di buku saya ini, halaman 122. Saya sengaja menyiapkan untuk dibaca. Sungguh, gereja-gereja pada masa kini semakin pragmatis. Tidak lagi mempedulikan standar teologi, melainkan lebih mengedepankan terlaksananya kegiatan gereja. Program-program gereja bukan demi kemuliaan Tuhan dan peningkatan mutu iman umat, melainkan demi pertumbuhan gereja, peningkatan ekonomi pelayan gereja. Gereja semakin menjadi pragmatis, karena itu persaingan antar gereja pun semakin ketat dan bahkan kotor dan nampak pula pada pemasaran gereja. Persaingan gereja dengan iklan-iklan yang menawarkan kelebihan-kelebihan gerejanya. Di pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal, plaza-plaza, terdapat banyak gereja yang menyelenggarakan kegiatan ibadah dan setiap gereja menjual kegiatan tersebut melalui radio-radio, televisi-televisi, brosur-brosur, spanduk-spanduk, banner-banner dengan iklan-iklan yang memikat hati jemaat untuk menjangkau customer. Jemaat diperebutkan karena jemaat diperlakukan sebagai pelanggan yang dilayani, dipuaskan karena prinsip mereka pelanggan is the king. The customer is sovereign. Dan bagi gayung bersambut, maka para pemimpin gereja lebih cenderung menjangkau jemaat-jemaat yang berpotensi. Dengar baik-baik. Maka ada kecenderungan gereja menjangkau jemaat-jemaat berpotensi. Entah berpotensi karena pendidikan, karena status sosialnya, status ekonominya, itu yang namanya jemaat berpotensi. Hati-hati, jangan sampai keluar dari mulut dan jangan sampai tertanam dalam pikiran kita dan keluar dari mulut kita kata jemaat berpotensi. Ini pikiran setan, memasukkan pikiran ekonomis dalam bergereja. Itu yang kedua, pragmatisme. Yang ketiga, postmodern. Sekarang kita sedang berada di tengah-tengah pengaruh masyarakat postmodern. Postmodern itu netral, tidak negatif. Negatifnya yaitu postmodernisme. Ya, postmodernisme bukan negatif juga, boleh dikata perlu dikritisi. Kalau postmodern sama dengan modern, netral. Itu menyangkut era modern dan era postmodern. Nah, postmodern dan postmodernisme, ya, postmodernisme artinya menyangkal worldview modern. Dan juga dikemukakan oleh Thomas Oden, postmodernisme adalah kematian modernisme. Apa artinya? Ini dalam sekali. Ini berat banget. Berat sekali. Kematian modernisme artinya kematian berpikir. Tidak boleh lagi berpikir rasional. Tidak lagi berpikir sesuai dengan data empiris. Tidak lagi berpikir objektif. Itu namanya era modern dan
menyangkal, itu namanya kematian modernisme. Ya, kebenaran di mata masyarakat postmodern cenderung bergantung pada individu, maka dia sangat subjektif, dan bergantung pada komunitas tertentu, ya, masyarakat tertentu, kelompok tertentu, dan sangat berorientasi pada kelompok tersebut. Pribadi-pribadi dalam kelompok tersebut dia berorientasi pada kelompok, bergantung pada kelompoknya. Unsur universal telah hilang. Tidak berlaku lagi kebenaran universal, tidak ada lagi kebenaran objektif dan rasional. Masyarakat telah terbuka dengan supernatural, maka sekarang muncul hal-hal yang gaib, mistik. Contohnya, berapa tahun terakhir ini muncul film-film Harry Potter movie, ya, The Hobbits, channel thrill yang seram-seram di televisi mengejar hantu. Pada era modern yang lalu tidak pernah ada movie tentang mengejar hantu. Sekarang banyak movie mengejar hantu. Ghost. Ini lucu, karena ini era sudah berubah. Dulu orang percaya tidak ada hantu. Pada era modern, orang percaya ada hantu. Pada era postmodern. Nah, maka itu unsur-unsur rohani yang tidak disukai pada era modern, sekarang disukai. Ya. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi batas antara dunia nyata dan dunia maya. Dunia semu dan dunia sesungguhnya. Tidak ada lagi batas antara dunia manusia dan dunia binatang. Banyak movie di mana binatang berbicara. Ya. Animals speaking dengan English speaking. Ya. Itu kan impossible. Dan pada era modern silam, impossible. But today, possible. Karena itu kalau jemaat Kristen sekarang berlomba-lomba mengejar mujizat, ya wajar. Bukan karena mereka ngerti Alkitab. Tapi spirit saman yang memang terbuka dengan supernatural. Kalau banyak orang mencari agama, mencari gereja, bergereja, belum tentu karena mereka haus. Belum tentu karena mereka cinta Tuhan. Tapi karena mereka mencari yang pada umumnya masyarakat postmodern cari, yaitu hal-hal yang namanya supernatural untuk kepentingan diri mereka. Orang beragama terlihat sangat religius. Ya, sangat religius. Tetapi belum tentu mereka benar-benar genuine, murni. Karena sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh spirit zaman era postmodern dengan postmodernismenya yang sangat banyak berkontribusi untuk jadi worldview postmodernism itu sangat kuat akrab dengan worldliness, dengan keduniawian. Yang keempat, paham utilitarianisme dan hedonisme. Jeremiah Bentham dan John Stuart Mills, dua filsuf dari Inggris yang mempromosikan kata kebahagiaan dalam pemikiran filosofinya yang banyak mempengaruhi orang-orang berpendidikan mulai dari Inggris. Di mana konsepnya arti kebahagiaan itu yaitu mengejar segala bentuk kesenangan dan berusaha menghindari penderitaan. Itulah utilitarianisme. Mengejar sekuat tenaga, berapapun harganya, kejarlah kesenangan. Dan berusaha untuk hindari kependeritaan, pain. Semua bentuk painful, hal-hal yang sifatnya menyakitkan, dihindari. Bersama dengan pragmatisme, utilitarianisme mengubah masyarakat dunia, mengejar kesenangan dan kenikmatan, dan menolak penderitaan. Dan itu pun berimbas ke gereja. Hal ini menjadi spirit zaman yang mempengaruhi gereja juga, sehingga tema-tema khotbah sekarang kebahagiaan, kesenangan, mereka ganti sukacita. Ini semua menguasai mimbar gereja. Tema-tema penderitaan, tema salib disingkirkan. Ya. Berkali-kali saya mendengar mereka yang pernah menjadi mahasiswa saya
melayani di satu kota, di satu gereja, dan mereka dilarang khotbah tentang penderitaan. Dilarang khotbah salib. Ini tidak berbohong. Ya, dilarang khotbah. Kalau khotbah tentang salib, maka berhenti berkhotbah. Itulah. Saya tidak mengatakan ada pengaruh langsung dari Jeremy Bentham atau pengaruh langsung dari John Stuart Mill, bukan. Tapi spirit itu terbawa sampai ke Indonesia dan terbawa masuk ke gereja. Orang-orang Kristen terus mengejar kebahagiaan, kepuasan, kenikmatan, termasuk dalam ibadah, dalam pelayanan. Maka orang berkata demikian, puji Tuhan, saya puas dalam pelayanan. Puas dalam pelayanan. Ini tadi malam saya attending satu kegiatan penghiburan karena seorang hamba Tuhan meninggal. Lalu dalam testimoni seorang pastor, seorang pendeta, dia berkata demikian bahwa kami suami istri melayani Tuhan dan kami menikmati pelayanan. Kami enjoy dengan pelayanan. Sorry, mungkin juga bapak-bapak sekalian pernah berkata demikian. Saya enjoy dengan pelayanan. Hati-hati. Dalam Alkitab tidak ada kata enjoy dalam pelayanan, tapi enjoy dengan Tuhan. Ya, enjoy dengan Tuhan. Jangan enjoy dengan ministry. Enjoy dengan ministry sama dengan utilitarianisme. Itu problem yang tanpa sadar sedang mempengaruhi gereja-gereja pada masa kini. Utilitarianisme. Menikmati ibadah. Saya enjoy dengan worship. Saya enjoy, sama juga enjoy dengan khotbah. Jangan enjoy dengan khotbah, tapi enjoy dengan kebenaran. Enjoy dengan Tuhan. Jangan enjoy dengan ibadah. Jangan enjoy dengan pujian penyembahan. Tapi enjoylah dengan Tuhan. Ini penyimpangan-penyimpangan yang boleh jadi ini adalah penurunan berkesinambungan dari paham utilitarianisme yang ujung-ujungnya adalah hedonisme. Bapak Ibu, wajah gereja terus berubah. Karena wajah dunia terus berubah pula. Kenapa? Sekularisme, pragmatisme, postmodernisme, dan utilitarianisme mengubah wajah dunia, juga mengubah wajah gereja di dunia. Karena gereja di dunia, Roland G. Sider dalam bukunya, saya mengutip, dia mengatakan demikian. Orang Kristen dengan mulut mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Namun dengan tindakan mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada uang, seks, dan semua kepuasan diri. Itulah pendapat hasil kajian seorang reformator masa kini, Roland J. Sider. Gresham Machen dalam bukunya, dia seorang teolog reform berapa tahun silam, dia menulis demikian. The church forsake its call to holiness and pursues worldliness. Gereja-gereja mengabaikan panggilannya pada kekudusan, tapi mengejar keduniawian. Apa keduniawian? Mengejar gereja besar, gereja kaya, gereja banyak kereta, banyak mobil, banyak fasilitas, mimbarnya, alat musiknya mahal-mahal, Roland, Yamaha, dan sebagainya. Inilah mengejar worldliness. Ya, Bapak Ibu, wajah gereja terus berubah. Maka tidak heran, gereja menjadi serupa dunia. Dan ini saya tulis pada tahun 2017 yang lalu dengan buku ini. Ini buku wajib reading after class. Ya, gereja menjadi serupa dunia. Bapak Ibu, keadaan gereja abad 21, gereja pun berubah mengikuti dan menikmati perubahan dunia. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Josh Barna, seorang ahli peneliti dan seorang teolog yang meneliti dan menuangkan penelitiannya dalam tulisan yang berjudul Frog in the Kettle, Kodok di dalam Tempurung. Dia menulis buku ini pada tahun sekitar tahun 1990. Ya, 1990. Lalu itu sebelum ada peralihan tahun 2000. Dan dia sudah membaca keadaan gereja
keadaan gereja sedang sakit parah. Gereja sedang dalam keadaan rusak dan sakit parah. Dan telah banyak gereja yang mati secara organisasi. Yang tentu juga sangat kuat berhubungan dengan mati secara rohani. Lalu Barna bertanya, what the future will be like? Ya, what the future will be like and how the new value will affect the church. Seperti apa nantinya gereja pada masa akan datang dan nilai baru apa yang akan mempengaruhi gereja? Nilai baru apa yang akan mempengaruhi gereja? Dan dia berpendapat bahwa gereja menjadi lemah dan mati lemas. Ya, gereja menjadi lemah dan menjadi mati lemas. Ini yang namanya frog in the kettle. Dia menggambarkan seekor kodok yang kita taruh di kettle, we put in the kettle, and then kita menaruh kettle itu di atas bara, di atas kompor, lalu api dinyalakan pelan-pelan, dan pastilah frog itu, kodok itu tidak langsung lompat. Dia akan menikmati hangatnya air, dan hangatnya air makin lama makin panas, makin hangat. Akhirnya dia mati lemas. It has no ability to jump out, untuk lompat keluar. Itulah gambaran mengenai gereja according to Josh Barna. Bapak Ibu, mengapa gereja menjadi lemas, menjadi lemah dan mati lemas seperti frog in the kettle? Mengapa? Ya, mengapa? Karena gereja-gereja tersebut kehilangan 7 hal yang penting, yang sangat penting, yang utama, 7 hal yang paling penting yang saya sebut jantung gereja. Yang pertama adalah hilangnya arti gereja sesungguhnya. Mari kita bertanya, apakah gereja-gereja sekarang masih disebut gereja atau bukan gereja lagi? Ya. Natur gereja Yesus Kristus tentu tidak akan berubah, namun pengertian gereja mengenai gereja terus berubah. One more time. Gereja Yesus Kristus takkan pernah berubah. Tetapi orang bergereja bisa mengubah bergerejanya. Pengertian gerejanya berubah, ya, fungsi gereja berubah, tujuan gereja berubah, dan bahkan bergeser. Bapak Ibu, sekularisasi di Eropa telah membuat gereja-gereja menjadi kosong. Dan pragmatisme serta hedonisme di Amerika membuat gereja-gereja berubah arti. Tidak kosong, tapi berubah arti. Ya, gereja kelihatannya mengalami kemajuan. Jumlah jemaatnya, ukuran gedung gerejanya, fasilitinya, program-program gerejanya. Namun arti gereja sudah berubah. Para pemimpin gereja berlomba-lomba untuk memperjuangkan, mengejar church growth, tetapi demi income, demi popularitas gereja. Kalau pendetanya, kalau dia menjadi pastor di situ, dan gereja menjadi besar, nama punya pun besar. Ya, banyak pemimpin gereja membesarkan gerejanya demi membesarkan namanya. Sekali lagi, banyak, ini pun ancaman bagi saya. Bukan hanya mereka, ancaman bagi kita semua. Makin berhasil secara duniawi gereja yang kita pimpin, makin rawan sekali kita mempopulerkan diri kita. Sebab makin besar gereja yang kita gembalakan, maka makin besar pula nama pemimpin gereja. Itulah yang menjadi ancaman bagi setiap kita. Dan banyak gereja yang tidak sadar akan hal ini. Dan arti sesungguhnya gereja pun hilang. Yang kedua, hilangnya Injil dalam gereja. Tadi hilangnya arti gereja dalam gereja. Yang kedua, hilangnya Injil dalam gereja. Akhir abad 20 terjadi kebangkitan ilmu-ilmu sosial seperti yang saya sudah kemukakan tadi. Sosiologi, psikologi, komunikasi, manajemen, dan sebagainya, leadership. Menjadi ilmu-ilmu yang paling populer, yang paling disukai, paling laku. Ya, maka muncullah banyak sekali sarjana ekonomi. Saya tidak tahu di Malaysia. Apakah di Malaysia banyak student dan banyak alumni yang adalah sarjana atau berdegree ekonomi? Sama Indonesia. Terlalu banyak sarjana ekonomi, master ekonomi.
ekonomi perbankan, ekonomi bisnis, ekonomi apa, ekonomi, terlalu banyak ekonomi. Sarjana. Karena memang spirit kebangkitan ilmu populer ini. Ilmu masuk dalam gereja. Menyingkirkan Injil, sehingga mengubah gereja menjadi mirip dengan dunia. Sama dengan dunia. Mirip dengan company-company, perusahaan-perusahaan. Dan gereja kehilangan Injil. Bapak Ibu, gereja mengundang para komedian, para pelawak yang merusak Alkitab dengan kelucuan mereka. Makin mereka lucu, makin mereka merusak Alkitab. Makin mereka merusak Alkitab, makin mereka lucu. Dan makin mereka diundang oleh gereja-gereja yang sakit-sakit rohani. Gereja mengundang para motivator dengan ilmu-ilmu psikologi yang sangat antroposentris. Sehingga tidak heran jemaat makin egois dan makin stres. Karena mengundang para motivator. Tidak percaya Injil lagi. Banyak gereja kehilangan Injil. Karena lebih tertarik dengan ilmu-ilmu sosial. Di antaranya psikologi, ilmu jiwa, dan jemaatnya pun sakit jiwa. Hilangnya Injil dalam gereja-gereja masa kini diganti dengan Injil-Injil yang lain. Second blessing, ajaran sukses. Saya tidak menyebut teologi sukses. Teologi itu privilege. Ya, privilege, bukan teologi. Ajaran sukses, ajaran kemakmuran, ajaran hyper grace. Ini semua adalah Injil-Injil yang lain. Ya, Bapak Ibu, terlihat jumlah jemaat bertambah, namun bukan karena haus rohani, melainkan haus pemuasan diri. Yang ditawarkan adalah oleh psikolog, oleh self-image, self-talk, self-esteem. Itu semua mengarah pada penggenapan iblis. Penggenapan nubuatan iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian 3 ayat yang kelima. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan dalam Kejadian 3 ayat 5. Dan itu digenapi pada tahun-tahun yang setelah penciptaan sampai sekarang. Paul C. Fitz menulis buku bertajuk Psychology as Religion, The Cult of Self-Worship. Sekarang banyak orang beribadah sebenarnya adalah penyembahan diri sendiri. Diri sendiri menjadi Allah, cult self-worship, penyembahan diri sendiri. Diri sendiri menjadi pusat penyembahan, menyebutnya Allah, menyebutnya Yesus, menyebut Roh Kudus, tapi sebenarnya diri sendiri. Bapak Ibu, jemaat tidak memerlukan Injil sesungguhnya. Mereka memerlukan pengkhotbah yang menciptakan Injil lain yang bukan Injil sejati. Sudah hilang dalam gereja. Injil-Injil yang lain tumbuh subur banyak jenisnya. Dan Rasul Paulus berkata, terkutuklah mereka. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 11. Semua pemberita Injil palsu terkutuklah. Semua pemberita Injil palsu terkutuklah. Bapak Ibu, yang ketiga, hilangnya kekudusan dalam gereja. Kekudusan adalah buah pembenaran, salah satu sifat gereja. Maka itu disebut gereja yang kudus dan am. Ya, kekudusan adalah keterpisahan dengan dunia. Artinya tidak berpikir dan tidak hidup dengan cara-cara dunia. Tidak melayani di gereja, tidak memimpin gereja dengan cara-cara kepemimpinan duniawi. Lebih baik politisi, lebih baik seorang pedagang memimpin perusahaannya daripada pemimpin gereja yang lebih dipakai setan memimpin gereja. Bapak Ibu, kenyataannya hilangnya kekudusan dalam gereja. Banyak negara Kristen di Eropa telah mengakui eksistensi LGBT. Homoseksual diterima. Bertahun-tahun ditolak. Tapi pada berapa tahun terakhir ini, banyak negara yang notabene negara Kristen, tetapi sekarang menerima LGBT sebagai satu eksistensi. Dan mengakui pernikahan sejenis perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Diakui oleh negara-negara yang mayoritas Kristen. 26 bukti lagi, 26% pemuda Kristen mengakui kumpul kebo, hubungan seks tanpa pernikahan, yaitu kohabitasi. Katanya bukan dosa. Bahkan di antara mereka mengakui itu bukan dosa, itu hal yang biasa, asalkan suka sama suka.
Ya, menganggap hal biasa. Banyak pelayan gereja terus tidak merasa berdosa, mengambil gelar sarjana, ya, memakai gelar master, doktor tanpa kuliah. Inilah namanya kekudusan dalam gereja sudah hilang. Ya, di Lawas ada dulu pastor yang pergi ke Pontianak, tiba-tiba pulang MTH, hanya 2 bulan. Ini benar-benar kotor, tapi tidak merasa berdosa, tidak merasa guilty. Terus sekarang terlalu banyak jual beli gelar. Bapak Ibu jangan kuliah di Indonesia, terlalu banyak sekolah keluar jual gelar. Harus mencari tahu sekolah yang berkualiti dan berintegriti. Ya, bagaimana mungkin hanya 5 bulan sarjana teologi, hanya 1 tahun master teologi, ya. Lalu tesis dikerjakan oleh orang lain. Ini namanya gereja kehilangan kekudusan. Tidak merasa bersalah setelah membeli gelar master di Kanada, langsung pulang ke Indonesia, langsung khotbah. Ini namanya hamba Tuhan yang telah kehilangan rasa malu dan rasa takut akan Tuhan. Ini banyak sekali seperti ini. Pelayan dan pemimpin gereja kawin cerai. Ini pelayan gereja, pemimpin gereja kawin cerai. Seperti anjing. Ya. Yang keempat, hilangnya jiwa pastoral dan edukasi serta jiwa misi dalam gereja-gereja masa kini. Berlomba-lomba untuk membesarkan gereja menjadi mega church dengan menekankan praise and worship sebagai jargon, praise and worship sebagai program unggulan. Maka mereka berani bayar mahal kepada pemain musik, bayar mahal alat musik. Semuanya musik itu menjadi sentral dalam gereja. Bukan khotbah lagi. Khotbah 15 menit, pujian penyembahan 1,5 jam. Ini penyimpangan gereja. Tapi pendeta diam-diam saja dengan kenyataan seperti ini. Gereja sedang dirusak, diam-diam saja. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa gereja sedang diubah menjadi serupa dunia. Ya. Khotbah-khotbah syarat dengan janji-janji hidup diberkati. Ya. Kehilangan spirit pastoral, edukasi dan misi. Karena semuanya hanya khotbah hidup diberkati, janji diberkati. Pengkhotbah yang terlalu banyak khotbah janji diberkati itu pasti laku. Diundang oleh gereja-gereja yang sakit-sakit rohani juga. Pendeta dan pemimpin gereja-gereja kecil termotivasi dan berjuang menjadikan gereja mereka menjadi gereja besar dengan segala cara, bukan cara Alkitab, yaitu cara-cara marketing. Jadi dalam gereja masuk prinsip marketing, pemasaran gereja. Gereja dipasarkan lewat online, gereja dipasarkan lewat banner-banner dan sebagainya. Hadirlah, banjirlah. KKR, ada 3 malam KKR. Ada malam kesembuhan. Dan Tuhan melawat umatnya. Yang timpang jalan, yang susah senang. Ini semua marketing setan. Ya. Tidak pernah seperti itu dalam Alkitab. Kenapa sekarang orang memasarkan gereja dan program gereja seperti ini? Supaya banyak orang datang dan banyak persembahan, bukan? Inilah sangat-sangat, kalau boleh ada di antara Bapak Ibu yang tulis tentang, mengkritisi tentang marketing gereja masa kini. Ya. Hadirlah. Khotbah. Hamba Tuhan yang diurapi. Pernah naik sorga dan turun lagi. Itu marketing. Supaya jemaat juga kan, jemaat yang bodoh-bodoh, dan jemaat yang gampang dibodoh-bodoh, dan jemaat yang sakit jiwa, dan sakit rohani, tertarik. Oh, ada pendeta dari Jakarta, yang 7 kali naik ke surga, dan 7 kali pulang. Wah, datanglah semua orang-orang gila. Gila rohani maksudnya, gila rohani. Ini marketing. Ya, bujuk rayu, kuasa Allah hadir. Saya percaya ada kuasa Allah. Saya percaya Allah Maha Kuasa. Tapi jangan diperalat untuk marketing gereja. Bapak Ibu, gereja-gereja berjuang membesarkan diri,
Tidak peduli dengan misi keluar, menjangkau, yang penting gerejanya besar, gerejanya lengkap, gerejanya luxury. Tidak peduli dengan gereja kecil, tidak peduli dengan gereja-gereja, dengan dunia ini. Ini benar-benar egois. Terlalu banyak gereja egois di dunia. Membesarkan diri sendiri. Tidak peduli dengan dunia. Tidak peduli dengan jiwa yang terhilang. Kalau mereka menyebut misi hanya lip service, hanya program sambilan. Misi hanya program sambilan supaya nggak dihakimi oleh orang lain. Maka ada departemen misi. Tapi sebenarnya banyak gereja punya departemen misi, tapi sebenarnya tidak misi sesungguhnya, hanya program-program saja. Bapak Ibu, yang terjadi jiwa pastoral, jiwa edukasional, dan jiwa misional hilang dalam gereja pada permulaan abad 21 ini. Yang kelima, hilangnya arti ibadah yang sejati. Mari kita evaluasi. Apakah ibadah-ibadah di gereja-gereja atau di keluarga-keluarga, ibadah orang percaya sekarang ini benar-benar ibadah yang sejati atau ibadah-ibadah buatan, semu, atau ibadah manipulasi? Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa agenda apapun. Ibadah itu satu meeting, perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan tidak ada embel-embelnya, tidak ada motif-motif lain, tetapi betul-betul honest, jujur, tulus, nothing, dan datang berjumpa dengan Dia. Tanpa political agenda, tanpa economical agenda, tanpa bisnis agenda, tanpa itu. Tapi sekarang ini sudah hilang. Telah hilang dalam gereja-gereja, banyak gereja organisasi masa kini. Ibadah pada masa kini sedang menjadi sedang menjadi penyembah berhala, penyembahan diri sendiri, dengan pemuasan diri sendiri. Ya, pemuasan para penyembah, mendatangkan para artis yang tidak hidup kudus. Diundanglah artis yang populer dari Jakarta kan, bayar mahal lagi. Diundang juga pengkhotbah yang katanya mampu mengusir dan memulangkan malaikat. Ya, katanya mengundang pengkhotbah yang mampu melempar Roh Kudus ke setiap orang, meniup-niupkan Roh Kudus pada setiap orang. Inilah yang membuat banyak jemaat yang tertipu. Ya. Akhirnya arti ibadah telah hilang. Maka muncullah worship is a commodity. Ibadah itu adalah dagangan. Itu semua bisnis. Hampir sulit menemukan ibadah tanpa unsur bisnis. Apalagi Christmas. Beli pohon Christmas, ya, beli makanan, beli baju baru, hampir tidak lepas dari komoditi. Worship is a quest for pleasure. Ibadah itu satu kesenangan, mencari kesenangan. Siapa yang susah, berbeban berat datang di gereja, cari kesenangan. Inilah worship itu tempat kesenangan. Lalu worship is music. Ya, worship is requires topangan. Ya, ibadah itu untuk topangan apa? Supaya lulus. Ya, nanti hari Senin mau ujian, maka harus ibadah dulu supaya lulus ujian. Ibadah itu supaya bisnis lancar. Ayo ibadah dulu. Ini semua satu kenyataan sudah hilang. Ya, worship is a big deal. Wow, satu chance, satu peluang besar untuk keuntungan, meraup keuntungan. Satu peluang besar untuk apa? Untuk popularitas diri, untuk pamer diri. Satu peluang besar untuk terkenal. Satu peluang besar untuk untung. Satu peluang besar untuk cari teman. Wow, inilah yang terjadi. Bapak Ibu, worship for healing. Ya, worship ibadah untuk kesembuhan dan sebagainya. Worship for being blessed. Ibadah untuk diberkati. Mohon maaf. Itu hanya satu sisi.
Diberkati itu hanya satu sisi ibadah, bukan satu-satunya ibadah, bukan satu-satunya sisi ibadah. Ibadah telah dikuruskan, dikerdilkan, disempitkan, dan berubah tidak sejati lagi. 6. Hilangnya kasih dalam gereja. Bapak Ibu, khotbah-khotbah dalam 3 dekade terakhir ini terkesan meningkatkan selfisme jemaat dan narsisme jemaat. Makin mencintai diri sendiri, makin mencintai gerejanya sendiri. Ya, banyak pastor terlalu membuat jemaatnya cinta gerejanya sendiri sehingga tidak cinta gereja Yesus Kristus. Dan muncul narsisme jemaat, mencintai diri sendiri secara berlebihan. Aku diberkati, semuanya aku diberkati. Maka muncul lagu kan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ini lagu ini egois sekali. Kapan kita mau melayani orang lain, membantu orang lain? Aku diberkati. Baru bangun, minum kopi, diberkati. Terus sampai jam 9 pun, makan bubur Manado, diberkati. Jam 12 makan, semua diberkati, diberkati. Ini mentalnya mental rapuh, mentalnya mental lemah. Pasti undang pikul salib, enggak ada. Ya, aku memikul salib. Waktu bangun pagi hari pikul salib. Pagi hari minggu salib. Siang hari pikul salib. Mana ada yang mau? Bapak Ibu, kelihatannya kasih Allah namun kasihan. Karena demi popularitas, demi pengakuan, kelihatannya kasih namun tampak kebenaran dan kekudusan. Ya, di mana kasih yang tulus dalam gereja-gereja masa kini? Di mana sekarang semua demi dipopulerkan atau disebarluaskan biar dilihat oleh banyak orang, oleh dunia tahu bahwa kami gereja penuh kasih, membantu anak-anak yatim piatu, memberi sumbangan pada panti asuhan setahun sekali saja. Itu diupload di YouTube, diupload di media massa. Memberi persembahan, memberi bantuan kepada anak yatim piatu, kepada panti asuhan. Hanya memberi apa? Buku-buku tulis. Tetapi mendunia hanya memberi satu kotak nasi. Satu kotak nasi. Di foto, take picture. Lalu disebarkan di YouTube. Oh, gereja kami, diakonia. Mohon maaf. Manipulasi diakonia. Kita harus berhenti, semua kita termasuk saya. Bapak Ibu, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itulah yang dikemukakan dalam Matius pasal 24 ayat 12. Yang ketujuh, hilangnya kepemimpinan teokrasi. Ini yang terakhir. Masih banyak, tetapi 7 dulu saja. Terlalu banyak yang hilang dalam gereja sekarang. Ya, terlalu banyak yang hilang dalam gereja sekarang. Dan yang hilang itu yang utama. Yang hilang itu yang paling penting. Sampai jantungnya pun hilang. Coba Bapak Ibu, pernah lihat orang berjalan tanpa jantung? Berjalan tanpa jantung. Memang banyak mujizat sekarang. Banyak orang berjalan tanpa jantung. Yaitu banyak gereja beroperasi tanpa jantung. Tanpa hal-hal yang vital. Ya. Nah, hilangnya Injil dalam gereja menjadi akar hilangnya semua yang paling penting dalam gereja. Termasuk hilangnya kepemimpinan Allah, teokrasi. Kepemimpinan di banyak lembaga gereja masa kini seperti movie yang bertajuk The Game of Thrones. Permainan tahta. Para pemimpin di movie itu, ya, pemimpinnya haus kekuasaan, haus kesenangan, haus kenikmatan, haus kejahatan, sangat kotor. Kenapa? Jahatlah seorang pemimpin gereja yang tidak mengkhotbahkan firman Allah according to the Bible, yang anti-Bible. Itu kan jahat sekali. Bagi saya, manusia yang paling jahat di dunia ini adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak berkhotbah according to the Bible. Itu. Kalau Hitler masih kurang jahat. Hitler, Hitler, tukang jual bakso dari Jerman. Ya, tukang buat roti.
Tetapi kejahatan Hitler yang membunuh ribuan orang Jewish, orang Yahudi. Dan juga bagi saya, ISIS yang suka potong-potong leher atas nama agama, lebih jahat pengkhotbah. Yang berkhotbah tidak sesuai Alkitab. Kenapa? Mereka menipu jemaat. Firman Allah. Padahal bukan firman Allah. Firman Allah. Wow. Bagi saya, tidak ada yang menandingi kejahatan seorang pendeta penipu yang tidak mengkhotbahkan Alkitab, tidak mengkhotbahkan firman Allah according to the Bible dengan upaya eksegetis yang patut secara reform dan evangelical. Kalau tidak, inilah penipu-penipu yang merusak gereja, yang memimpin jemaat pada kebinasaan. Bapak Ibu, kepemimpinan gereja masa kini penuh dengan skandal keuangan, skandal aset, skandal seks, para pelayan gereja, jual beli jabatan, kemewahan hidup sama dengan abad 14-15. Gereja rusak oleh perilaku para pemimpin gereja, paus, dan juga para imam dan biarawan. Sama sekarang ini. Bapak Ibu kan membaca di YouTube, membaca juga di media-media, buku-buku kan? Ya, di Indonesia beberapa hamba Tuhan harus berurusan dengan court, dengan pengadilan karena urusan keuangan, skandal aset. Di Korea juga demikian, di Singapura juga demikian, di Amerika, di Los Angeles juga demikian. Terlalu banyak gereja skandalnya skandal money skandal, dan juga seks skandal, seksual skandal. Itu yang terjadi demi kemewahan hidup. Maka tidak heran banyak gereja sekarang sudah serupa dunia, bukan serupa Kristus. Tuhan telah diusir keluar dari gereja dengan segala taktik-taktik, intrik-intrik lihai para pemimpin gereja yang duniawi. Namun kaya dengan kata haleluya. Ya. Haleluya. Tapi pikirannya jahat, busuk, buruk. Suka mau pecat. Kalau dia pemimpin sinode, merencanakan memecat penpastor. Memecat penatua. Atau mungkin mau melakukan apa? Memecat hamba-hamba Tuhan. Atau juga tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang tidak benar. Ya, tapi haleluya. Haleluya. Haleluya, shalom, shalom. Mereka yang sering haleluya, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran tentang kondisi gereja pada masa ini yang diubah oleh dunia. Maka reformasi gereja abad 21 suatu keharusan dan kesegeraan. Satu keharusan dan satu urgensi. Ya. Dunia tidak hanya mengubah wajah gereja, melainkan juga mengubah jantung gereja. Sebenarnya gereja adalah agen perubahan dunia. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa gereja orang percaya adalah garam dan terang dunia. Namun, gereja lebih ikut terbawa arus zaman, berubah dan menjadi serupa dengan dunia. Tidak ada jalan lain. Kalau memperhatikan kondisi gereja yang sakit parah dan banyak yang telah mati. Gereja-gereja organisatoris yang telah mati. Ya, banyak juga yang sudah sedang sakit. Ya, menggunakan ventilator. Ya, tidak ada jalan selain pembaharuan gereja. Selain kembali kepada natur gereja, kembali kepada firman Allah, kembali kepada Injil Yesus Kristus. Itulah reformasi menjadi hal yang mendesak dan menjadi sesuatu keniscayaan. Bapak Ibu, reformasi adalah mengembalikan gereja, mengembalikan Injil ke dalam gereja. Ini tugas kita, hamba-hamba Tuhan. Mengembalikan pemberitaan Injil yang murni ke dalam gereja.
pengajaran-pengajaran gereja, khotbah-khotbah gereja, benar-benar harus sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah, sebagaimana yang dituangkan oleh penulis-penulis kitab dalam tulisan mereka, yang dalam inspirasi Roh Kudus, sehingga tidak bersalah dalam teks asli mereka asli, dan itulah yang dieksegese, diterjemahkan ke dalam bahasa manusia modern, manusia postmodern, dan dikhotbahkan betul-betul the gospel of Jesus Christ. Dan tidak boleh ada lagi Injil kesuksesan, Injil kemewahan, Injil keberhasilan, Injil kesehatan, Injil kesejahteraan. Buang semua itu. Hanya karena dari Injil sejati ini, semuanya itu kan ditambahkan. Yang kedua, reformasi mengembalikan visi misi gereja Yesus Kristus. Visi misi Kristus. Apa visi misi Tuhan Yesus? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah visi misi Tuhan Yesus. Visinya yaitu datanglah kerajaan. Misinya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan inilah yang harus menjadi visi misi gereja. Termasuk visi misi SIBM. Bagi saya mengatakan begini, visi pimpinan gereja SIB. 5 tahun yang akan datang, menghasilkan 5.000 jemaat. Ini bukan visi misi Tuhan Yesus. Itu visi misi perusahaan gereja. Mari kembali pada Alkitab. Jangan hitung-hitung jemaat. Jangan hitung-hitung jemaat. Ya, tidak boleh ada berhenti dan bertobatlah. Gereja-gereja yang menetapkan visi misi pada angka-angka di tahun-tahun yang tertentu. Seperti menjadikan gereja A dari jemaat berjumlah 5.000 orang menjadi 25.000 orang pada tahun 2030. Mohon maaf. Saya yakin Tuhan Yesus menangis dengan visi seperti ini. Karena tidak ada dalam Alkitab, tetapi ada dalam company-company, dalam perusahaan-perusahaan, dalam sekolah-sekolah tadika, sekolah menengah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, high school dan university, serta yang lain. Itu organisasi yang orientasinya pada perhitungan numerik jumlah quality itu pada jumlah. Bukan itu gereja. Maka itu gereja sudah sering dan terus menerus dirusak oleh orang sok pinter, sok bergelar doktor, sok pemimpin gereja, tapi sebenarnya tidak biblical. Harus kembali bahwa visi Tuhan Yesus, yaitu datanglah kerajaanmu. Misinya, jadilah kehendakmu. Kehendak apa? Penginjilan kehendak Allah. Ya, kasih kehendak Allah. Peduli kepada orang lain dengan tulus kehendak Allah. Ya, melayani dengan jiwa pastoral, misional, dan edukasi itu kehendak Allah. Ya, beribadah sejati itu kehendak Allah. Nah, itu yang harus menjadi misi gereja. Bagaimana mungkin orang menetapkan tahun 2022 jumlah jemaat bertambah 2.000 orang. Ini ambisius pemimpin duniawi. Dengar baik-baik. Ini ambisius pemimpin duniawi. Kita injili saja. Mau berapa yang ditangkap, jangan hitung-hitung. Masih ingat Tuhan marah pada raja yang menghitung tentaranya? Jangan hitung-hitung. Tapi jangan abaikan satu jemaat juga. Nah, kita harus yang ketiga, reformasi yaitu mengembalikan arti gereja sesungguhnya. Meaning of the church harus sesuai dengan natur gereja. Gereja Yesus Kristus
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Jadi gereja itu harus kudus. Gereja itu harus am, universal. Tapi juga berkenaan gereja apostolik. Gereja yang menekankan pengajaran firman Allah. Ya, sesuai dengan pengajaran para rasul. Gereja yang sejati, gereja yang utuh, yang esa. Dan keesaannya, keesaan rohani. Keesaan pemikiran teologis. Dan masih banyak lagi. Gereja fungsinya, panggilannya. Panggilan gereja. Sekarang gereja berubah peran, berubah fungsi. Ya. Yang keempat, reformasi yaitu mengembalikan sifat gereja yang kudus. Ya, gereja itu kudus. Dalam kenyataannya gereja dikotori oleh pemimpin-pemimpin yang kotor. Sebagaimana yang saya telah kemukakan tadi mengenai kotornya hidup orang Kristen. Dalam hal kotornya seksualitas, kotor karena keuangan, kotor karena politik, kotor karena yang paling kotor itu khotbah yang tidak sesuai Alkitab. Itu paling kotor. Yang kelima, reformasi yaitu mengembalikan jiwa pastoral, jiwa misional, jiwa edukasional, betul-betul konsisten dan konsekuen. Jangan pandang bulu, jangan kompromi. Ya, tadi saya mendengar pernyataan pastor tadi. Ya, katakanlah, oke, kita mendisiplinkan, tapi tidak mengkonseling. Enggak, tadi mempastoral. Sorry, saya lebih tepat menggunakan kata pastoral. Konseling itu lebih ke kejiwaan. Ya, saya tidak bertentangan dengan konseling, tapi lebih tepat pastoral konseling atau konseling pastoral. Kita ini pastoral gereja, konselingnya konseling kegerejaan, bukan konseling para ahli psikiater, psikolog. Harus sadar menggunakan istilah. Tolong jangan menggunakan kata konseling murni. Tidak ada. Yang ada pastoral konseling. Kalau konseling itu psikologi, psikiater. Ya, itu yang mereka pakai. Bagaimana orang gila menjadi gila lagi, tambah gila lagi. Kita mengkonseling dengan firman Allah. Allah konselor agung yang melayani umatnya. Dan kita adalah pastor, pengembalaan, dan meneruskan pengembalaan Tuhan Yesus pada orang-orang yang dilayani. Jadi tolong bersih, jangan pernah menonjolkan konseling. Kalau menggunakan kata konseling harus pastoral konseling. Nah, lalu arti ibadah sejati. Harus sungguh-sungguh ibadah sejati. Pulihkan perjumpaan dengan Tuhan. Dengan motif-motif, tanpa motif. Hanya rindu, belongs. Hanya rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah, tanpa supaya sembuh. Saya beribadah supaya sehat. Saya beribadah supaya diberkati. Bersihkanlah ibadah kita dari motif-motif kekanak-kanakan dan duniawi ini. Dan ini penjelasan yang panjang. Hanya Bapak Ibu bisa baca di buku saya. Ini saya sudah tulis dalam jumlah 70 halaman. Ya, silakan baca. Yang berikut. Reformasi adalah mengembalikan kasih Allah ke dalam gereja yang miskin kasih dan kehilangan kasih. Kasihan sekali. Kita harus pulihkan. Karena di gereja terlalu banyak kasih berkepentingan. Kasih karena ada agenda. Kasih kairos. Kasih agape itu sangat sulit ditemukan dalam gereja. Ya, sangat sulit ditemukan dalam gereja. Maka perlu seperti mengapa orang rela mengeluarkan banyak uang gereja untuk membantu penginjilan. Itu kasih Allah. Tapi kalau gereja hanya 5%, 5%, ya bahasa Malaysia 5%, dari semua budget gereja hanya 5% atau 5% untuk misi. Gereja ini belum punya kasih. Bagi saya gereja belum punya kasih. Kalau gereja bersemangat dalam penginjilan, gereja itu gereja yang kaya dengan kasih. Kalau hanya kumpul-kumpul uang untuk makan-makan hari Paskah, makan-makan hari Natal, mohon maaf, itu tidak ada kasih. Karena biasa itu kakak beradik itu. Sama lah kita membantu kakak, bantu adik, bantu mama, bantu papa. Itu sorga, ya. Itu sorga. Atau bantu teman lah, filiah. Atau bantu istri lah, eros lah.
Bantu suamilah eros. Nah, mengapa saya berdoa mati-matian untuk keselamatan ayah saya? Itu belum tentu murni. Mungkin juga karena storge. Mengapa saya berdoa mati-matian untuk teman-teman jemaat atau warga atau umat Lumbawang? Karena saya Lumintang, maka saya mendoakan suku Lumbawang. Karena sukunya itu suku saya. Itu belum kasih Allah, masih karena ada kepentingan suku. Kasih Allah harus bebas dari segala kepentingan. Tidak mudah, karena memang itu bukan kasih kita, itu kasih Allah. Dan kasih Allah itu dikerjakan oleh Roh Kudus pada kita sekalian. Tidak bisa diprogram. Bapak Ibu, terakhir, reformasi adalah mengembalikan kepemimpinan teokrasi dalam gereja. Teokrasi ini tidak dipahami secara sempit. Ya, tidak diterapkan di luar gereja. Diterapkan dalam gereja. Bahwa teokrasi ini adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu adalah pemerintahan melalui firman Allah. Titik. Tidak ada yang lain. Allah memerintah dunia ini melalui gereja, dan Allah memerintah gereja ini melalui firman. Dengar baik-baik kalimatnya. Allah memerintah dunia ini melalui gereja, dan Allah memerintah gereja melalui firman-Nya. Karena itu kepemimpinan teokrasi ini mutlak. Seorang pemimpin gereja harus orang yang sungguh-sungguh biblical, mengerti dan mengalami firman Allah, dan mengedepankan Allah, mengedepankan pemberitaan firman Allah dalam leadership-nya. Saya menyaksikan, saya yakin seyakin-yakinnya. Penatua atau elders, deacon, yang tidak teratur baca Alkitab, dan yang tidak memiliki kehausan belajar teologi, sebaiknya jangan menjadi penatua. Jadi pena muda saja. Ya, sebaiknya jangan memimpin gereja. Karena saudara akan merusak gereja. Pasti. Kita pastor saja ada kemungkinan merusak gereja kalau tidak setia pada Alkitab, apalagi mereka yang tidak baca Alkitab. Coba apa yang terjadi? Karena gereja ini diatur oleh firman Allah, bukan oleh Firmansyah, ya, Tuan Firmansyah, bukan. Gereja ini diatur oleh firman. Maka itu pemimpin-pemimpin gereja harus akrab dengan firman. Maka mengatur gereja dengan firman. Jangan pakai teori-teori leadership, manajemen perusahaan dan juga bankingmu itu bisa memberi sumbangan, tapi tidak utama. Saya bukan anti science, saya bukan anti manajemen. Saya belajar manajemen sampai tingkat akhir. Saya bukan ahli, bukan anti ilmu-ilmu yang lain. Tetapi semua ilmu itu ditempatkan di bawah Alkitab. Jangan sejajar dengan Alkitab. Yang paling celaka di atas Alkitab. Itu para paus muncul lagi di gereja sekarang. Jangan menghina. Paus itu sadis sekali. Kita pun bisa jadi paus. Termasuk ikan paus. Kita pun bisa menjadi pope, menjadi paus. Kenapa? Kalau kita menempatkan standar-standar leadership perusahaan, standar-standar leadership banking, ya, diterapkan dalam gereja sebagai hal yang utama. Bagi saya tidak boleh begitu. Harus dikritisi dengan Alkitab, dipelajari dalam terang Alkitab. Kalau sesuai Alkitab diterapkan. Dan itu pun bukan primary resources, bukan hal yang utama. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Penutup. Injil Yesus Kristus adalah asal usul gereja, ya, asal usul gereja. Dan juga Injil Yesus Kristus adalah jantung gereja, senjata gereja, petunjuk gereja, pegangan gereja, tujuan gereja, dan akhir yang menentukan gereja. So, gospel is untuk semua hal yang berkaitan erat dengan gereja.
Bapak Ibu, Injil itu asal-usul gereja. No gospel, no church. Ya, please dengar baik-baik. No gospel, no church. Lalu bagaimana mungkin sekarang gereja tidak peduli Injil? Bagaimana mungkin sekarang gereja tidak peduli Injil? Padahal gereja ada karena Injil. Dan tidak hanya demikian. Gereja itu memberi hidup pada, Injil itu memberi hidup pada gereja. Kenapa? Karena Injil itu adalah jantung gereja. Kalau nggak ada jantung, mati. Kalau jantung sakit, kalau jantung rusak, sakit. Mari menjaga Injil itu sebagai sentral dalam gereja. Karena dia ada jantung. Harus dirawat, harus diperhatikan. Dengan merawat Injil, kita merawat gereja. Ya, sekali lagi. Dengan merawat jantung, dengan menjaga jantung, kita menjaga hidup. Dengan menjaga Injil, kita menjaga gereja. Lagi pula, Injil itu senjata gereja. Satu-satunya weapon, church weapon. Senjata gereja yang sangat luar biasa. Senjata pemberian Tuhan kepada gereja yaitu Injil dan sangat luar biasa. Bapak Ibu, tetapi banyak orang mencari senjata lain. Banyak gereja mencari senjata lain. Dan banyak gereja kehilangan senjata. Maka banyak gereja yang kemudian jatuh, sakit, dan mati secara organisatoris. Injil itu petunjuk gereja. Apapun yang gereja pikirkan, apapun yang gereja katakan, apapun yang gereja lakukan, semua according to the gospel. Injil pun adalah pegangan gereja. Gereja akan goyah, gereja akan jatuh, tumbang, hancur kalau tidak punya pegangan Injil. The gospel itu pegangan gereja. Menghadapi angin-angin pencobaan, menghadapi pengajaran-pengajaran yang bengkok, Injil pegangan gereja. Ya. Lalu juga Injil itu tujuan gereja. Sama dengan Rasul Paulus. Injil adalah tujuan Rasul Paulus. Dan dia berkata demikian. Dia menulis demikian, bukan berkata. Dia menulis demikian dalam Timotius. Untuk Injil inilah aku dipanggil. Sebagai pemberita. Ya, dengan kata lain, tujuan saya menjadi pemberita karena Injil. Dan ingat Tuhan Yesus pun pernah berkata dan ditulis oleh Markus bahwa untuk pemberitaan Injil, untuk maksud itulah apa? Beritakan Injil. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yaitu untuk Injil. Bukan untuk saudara. Ya, bukan untuk saudara. Untuk Injil. Tuhan Yesus datang untuk proclaiming the gospel. Mari perhatikan, saya baru menulis buku. Saya ambil buku itu bertepatan ada di sini. Ini Injil palsu dalam gereja. Ya, cukup tebal, tapi bisa dibaca satu malam. Baca dengan iman. Nah, saya menulis buku ini cukup lama karena saya pernah berhenti menulis karena kekurangan sumber atau dokumen. Saya menulis Injil palsu, non-biblical dan non-canonical dalam gereja. Lalu saya menyampaikan di sana, menemukan dari awal sampai kematian Yesus di kayu salib,
fokus utama Tuhan Yesus adalah proclaiming the gospel. Ya, maka itu Injil itu adalah segala-galanya bagi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak tertarik lagi dari Injil, maka hamba Tuhan tersebut sudah mati dan sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Pasti tidak dipakai Tuhan lagi, walaupun dipakai oleh gereja. 2, hilangnya Injil dalam gereja merupakan hilangnya gereja itu sendiri. Ya, saya hanya menegaskan dari apa yang saya sudah kemukakan di atas. Ya, Injil hilang, ya gereja hilang. Biarpun jemaatnya masih ribuan orang, tapi kalau Injil itu hilang dalam gereja, ya baik khotbah, cara hidup, cara pikir pendeta, pemimpin majelis, cara pikirnya bukan cara pikir Injil, bukan cara hidup Injil, maka bukan gereja lagi. Hilanglah Injil dalam gereja, hilanglah gereja itu sendiri. Yang ketiga, hilangnya Injil dalam gereja, ini adalah masalah terbesar dunia. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan lagi dalam dunia. Kenapa? Allah mengutus gereja menjadi penolong dunia. Menjadi penolong dunia dengan cara apa? Memberitakan Injil, mengajarkan Injil. Tapi kalau gereja kehilangan Injil, maka gereja kehilangan peran dan tak mampu lagi menolong. Hilangnya Injil dalam gereja ini masalah terbesar dunia, berarti dunia tanpa harapan. Berarti dunia tanpa harapan. No gospel, no church, no salvation. Yang ada punishment. Bapak Ibu, tidak ada cara untuk memulihkan gereja selain mengembalikan Injil pada gereja dan mengembalikan gereja pada Injil. Demikianlah penyajian saya mengenai topik mengapa agenda reformasi mendesak bagi gereja-gereja abad 21 ini. Terima kasih.